Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sampai pada pagi hari ini. Bahkan kita mengucap syukur, kesempatan, kerinduan, kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh ada dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita yang indah pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari sejenak kita mengambil waktu, kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Kita mensyukuri setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita hadir dalam penyembahan kita. Mari kita membawa kehidupan kita, sehingga kehidupan kita layak dan berkenan kepada Tuhan dalam penyembahan ini. Bahkan biarlah kehidupan kita menjadi penyembahan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih kita persembahkan kepada Tuhan. Anugerahnya membuat kita hidup sampai pada saat ini. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan pujian Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada di sini hanya karena anugerah. Kami percaya Tuhan, kami ada di sini karena kasih sayang Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, Kau ada
atas perkenanan Tuhan bagi kami yang mengizinkan kami boleh ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami datang membawa hidup dan kehidupan kami. Kami mohon kiranya penyembahan kami yang kami buat bersama-sama pada pagi hari ini menjadi penyembahan yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Karena itu Bapa, kami datang membawa dan serahkan penyembahan kami dari awal sampai selesainya. Kiranya jadi di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian damai sejahtera Allah di dalam penyembahan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut dalam pujian kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besar tiada kurang dan tidak sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, sabar segala Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari setahkan yang berpuji, musim Tuhan yang dengan segenap makhluk, saksikan kasih yang setiamu. Besar setiamu, besar besar sabar penghidupan rumah baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu dosa ampuni, tetap sentosa, hadir yang hiburan, pengharapan besar setiamu, besar sabar penghidupan rumah baru, segala Tuhan sediakan. Besar kepadaku. Besar setiamu, besar
Kembali saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, karena kita telah menikmati sukacita yang besar dari kemudian menjadi sukacita bagi jiwa kita. Sukacita yang kemudian menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Tapi yang di rumah pun bersukacita karena Tuhan. Amin. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibaik. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus,
Tabib Semawi, Imam besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Yelahban. Pada hambanya persilakan. Saya hampir lupa kalau mic-nya sudah dikhususkan satu orang satu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersati, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu dalam syafaat kita pada saat ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam ketinggian di sorga, Allah yang senantiasa memeliharakan kami sempurna sampai pada hari ini. Kalau kami sampai hari ini masih bertahan, kami percaya, kami sangat meyakini bukan karena gagah kuat dan hebat kami menjaga diri kami, tapi semata-mata hanya karena Engkau telah terlibat dan campur tangan di kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk pemeliharaan sampai pada hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Di tengah kemelut corona, di tengah situasi yang sulit kami berada, kami terus masih bisa menjalani aktivitas kami, termasuk ibadah, kebersamaan yang kami lakukan memuliakan Tuhan di kesempatan pagi ini. Meskipun tidak semuanya kami berada dalam satu ruang, dalam satu tempat yang sama, tapi kami percaya bahwa dalam kasih karunia Tuhan, Engkau ada di sini dan terus memberkati kami. Engkau melihat tiap kegiatan penyembahan umat-Mu, tiap kegiatan ibadah yang kami lakukan atas nama Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu terus tercurah atas tiap kami ya Bapa. Tangan Tuhan yang meski tidak nampak oleh kasat mata kami, tapi kami percaya tangan Tuhan terus hadir di kehidupan yang kami jalani sampai hari ini, bahkan di waktu-waktu kehidupan kami di masa mendatang. Karena itu Bapa, kami bersepakat berdoa menyerahkan dalam tangan kehidupan kami, sekaligus kami mengucap syukur karena Engkau telah berkati kami dalam sepanjang kegiatan di keseharian dalam satu minggu yang berlalu. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah berkati dalam beberapa kegiatan pelayanan di situasi sulit yang ada, kami dapat jalani dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah berkati tiap umat-Mu dalam aktivitas, dalam kerja. Bahkan ada beberapa jemaat-Mu yang sakit di waktu-waktu yang lalu, dalam beberapa hari yang lalu. Terima kasih Engkau telah jamah dan pulihkan sehingga kekuatan, kesembuhan yang sempurna telah menjadi bagian dan milik setiap umat-Mu ya Bapa. Dan hari ini kami terus bersepakat berdoa untuk setiap yang masih sakit, orang tua kami, saudara-saudara kami taruhkan dalam genggaman tangan-Mu Bapa. Engkau berkati bahkan kota di mana kami berada, bangsa kami Bapa yang dilanda dengan virus corona, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Engkau berkati baik mereka yang masih menunjukkan gejala, atau mereka yang telah positif, atau mereka yang telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kami bersepakat berdoa mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau jamah ya Bapa, kuasa kesembuhan-Mu menjadi bagian dan milik umat-Mu, sehingga kami akan melihat dan senantiasa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus berlangsung dalam kehidupan kami bersama. Kami bersepakat berdoa mohon belas kasihan-Mu pada hari ini Bapa,
dalam ibadah minggu ini kami mohon kiranya Engkau berkenan menjamah dan melawat kota di mana kami berada, sehingga situasi kondusif Tuhan karuniakan, bahkan situasi bangsa ini, situasi dunia ini, mari Engkau ubahkan kembali. Kiranya apapun ya Bapa, termasuk situasi sulit corona yang kami sementara hadapi, menjadi saat-saat di mana kami dapat melihat pesan ilahi, dapat melihat setiap pesan Tuhan di balik semua peristiwa ini, dan kami akan dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Kami mohon dengan belas kasihan-Mu Bapa, kiranya pemulihan-Mu atas umat-Mu terjadi, bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi imannya, pengharapannya, hatinya semakin dibaharui, kehidupannya semakin dibaharui di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan belas kasihan-Mu Bapa. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan kami melakukan pelayanan-pelayanan di tempat ini, dalam upaya pengembangan di semua program apapun yang telah kami canangkan, yang akan kami jalani di waktu mendatang, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau persiapkan kami Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukan semuanya. Kasih karunia Tuhan melingkupi kami, sehingga kami ditemukan menjadi alat efektif dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, demi memuliakan Tuhan, demi menjangkau lebih banyak jiwa, dan kami bertumbuh lewat kebersamaan di semua pelayanan apapun yang kami lakukan atas nama Tuhan. Kami bersepakat berdoa ya Bapa, berkati majelis gereja, berkati tiap pengurus mitra gerejawi, berkati kepanitiaan-kepanitiaan yang ada untuk dapat mengkoordinasi setiap agenda pelayanan, termasuk pembangunan yang tengah kami hadapi. Kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau buat kami berhasil di semua rencana pelayanan yang kami lakukan atas nama Tuhan, termasuk pasca untuk kegiatan-kegiatan yang tidak lama lagi kami lakukan. Kami mohon berkati panitia, berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya berkat Tuhan senantiasa ada atas setiap kami ya Bapa, dalam semua pelayanan-pelayanan apapun yang kami kerjakan atas nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersepakat mohon belas kasihan-Mu, pengurapan-Mu senantiasa ada atas setiap hamba-hamba-Mu dimanapun menyelenggarakan pelayanan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan dalam wilayah pelayanan yang ada, baik dalam klasis maupun di tingkat sinode. Tuhan akan pimpin dan sertai seluruh rencana, upaya untuk program pengembangan dan penjangkauan lebih banyak jiwa lagi. Mari Tuhan akan berkati. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, berkati kota kami, berkati bangsa kami, dan hari ini kami pertaruhkan ke dalam genggaman tangan-Mu. Engkau berkati anak-anak kami di usia sekolah mereka. Biarlah kiranya di masa-masa libur seperti ini, ketika mereka mengalihkan kegiatan belajar mereka di rumah, pimpinan yang sama terus berlangsung, dan mereka dimampukan untuk dapat mempersembahkan prestasi belajar terbaiknya hanya di dalam Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati sehingga masa depan anak-anak kami senantiasa berada dalam genggaman tangan Tuhan saja. Umat-Mu yang tengah mencari lapangan bekerja, mari Engkau berkati, bukakan jalan ya Bapa. Situasi kondusif di dunia usaha Engkau ciptakan kembali, Engkau ubahkan kembali, Engkau pulihkan ya Bapa, sehingga kami dapat mengerjakan tiap apapun demi pemenuhan semua kebutuhan-kebutuhan penting yang kami jalani bersama-sama. Doa kami bersama Bapa, Engkau buat kami berhasil di semua apapun yang kami kerjakan atas nama Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas setiap kami ya Bapa. Ini doa kami bersama, kami percaya Engkau ada memberkati kami di tempat ini, maupun setiap saudara-saudara kami yang berada di rumah-rumah yang tengah melakukan ibadah minggu
pada hari ini, mari Engkau lawat dan berkati setiap kami Bapa. Engkau tilik, Engkau peliharakan tiap rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi, sehingga kami terpelihara sempurna di dalam genggaman tangan Tuhan saja. Ini doa kami bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya itu, mari dalam hadirat Tuhan saya persilakan kita untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu, ya dan amin. Dunia boleh berduka, ketakutan, kekhawatiran menghantui kita, tetapi ada jaminan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Firman Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Firman, ya dan pengakuan percaya kami Tuhan bersama di tempat ini, bahwa Engkau jaminan kehidupan kami, Engkau jaminan pengharapan kami.
kami dimungkinkan dapat semakin kuat, dapat semakin tegar kalau Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kami. Karena itu Bapa, kami mau taruh hidup kami mau serahkan keberadaan kami hanya dalam genggaman tangan Tuhan saja. Dan kami percaya dalam kasih karunia-Mu ya Bapa, tiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, apapun itu, bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya Bapa, Engkau tengah mengerjakan hal baik dalam hidup kami. Kami meyakini Engkau tengah memproses kami untuk kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan kebaikan, untuk kepentingan setiap kami. Karena itu kami mau taruh hidup kami Bapa, temukan kami kuat menjalaninya sampai kami menyelesaikannya, sampai kami melampauinya dalam pertolongan Tuhan. Dan kami percaya dalam kasih karunia-Mu, di penghujung perjalanan kami ini, kami akan melihat, kami akan bersepakat dan mengaminkan bahwa Tuhan baik, Engkau tetap baik, dan selalu akan baik dalam kehidupan kami bersama. Karena itu Bapa, kami mau taruh, kami mau serahkan diri kami dalam genggaman tangan Tuhan saja. Saat ini kami akan baca firman-Mu, kami akan merenungkan bagian ini. Berkati setiap kami Bapa, temukan kami berkenan, hamba-Mu dalam keterbatasan, mari Engkau urapi dengan kuat kuasa Tuhan untuk dapat mengkomunikasikan firman-Mu di dalam tuntunan roh Tuhan sendiri. Ini doa kami bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Yang di rumah, shalom. Walaupun kita tidak bertemu muka face to face, tapi mari kita meyakini bahwa ruangan boleh berbeda, ruangan boleh terpisah, tapi kita satu di dalam Tuhan. Kita satu dalam ibadah kita pada hari ini. Karena itu yang di rumah, mari lambaikan tangan. Yang di rumah, oke. Yang di rumah mari perhatikan. Minta tolong kameranya dibalik. Semuanya yang ada di sini lambaikan tangan supaya bisa melihat bahwa inilah suasana ketika kita sementara menjalani ibadah dalam belenggu corona seperti bahwa mau boleh buat tidak banyak yang hadir, tidak banyak. Karena memang kita sengaja tidak publish bahwa kita sedang melakukan di sini. Tapi apapun itu, bahwa kita sama-sama merindukan, kita bersekutu bersama di tempat ini. Paling tidak seperti. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kita melihat 1 Korintus 10 untuk ayat yang ke-13. Pembacaan kita pada hari ini dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Sebenarnya satu perikop itu merupakan pembahasan kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Tapi karena perikop itu begitu panjang, saya hanya akan mengajak kita melihat ayatnya yang ke-33 saja. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu dan sedang jemaat di rumah sudah menemukan ayatnya, mari perhatikan Alkitab masing-masing dan saya membaca bagi kita pada saat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian: pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Siapa yang bersuka cita hari ini?
ternyata semuanya tetap bersukacita. Meskipun dunia dilanda ketakutan, sejumlah besar orang cemas, sehingga reaksi kepanikan mulai muncul. Orang ngeborong bahan baku, bahan pokok makanan dalam jumlah yang banyak. Ya, mereka yang punya duit banyak sih mending bisa ngeborong banyak begitu. Dan memang sangat mengerikan. Dalam minggu-minggu ini saya selalu saja mencoba mencari informasi dan data-data berkaitan dengan corona. Dan salah satunya adalah ternyata prediksi sejumlah ahli ini akan berlangsung untuk waktu yang agak sedikit panjang. Kenapa? Memang Cina sudah selesai, tapi arus balik gelombang corona itu kembali ke sana. Dimulai dari Cina, lalu kemudian mereka sudah menyelesaikan, lalu virusnya menyebar kemana-mana, ya kan? Orang-orang Cina yang sudah berada di luar negerinya begitu, di luar negaranya, kini kembali pulang ke kampung, ya kan? Interaksi, mobilitas, mereka berseliweran ke sana kemari begitu. Dan bayangkan bahwa orang-orang yang terinfeksi kemudian balik ke kampungnya, lalu kemudian menularkan lagi begitu. Dan ternyata bahwa orang yang telah pernah kena virus corona tidak kemudian lalu kemudian serta-merta imun, kepala tubuhnya lalu tidak akan kena lagi begitu. Apa penyakit yang waktu kita kecil dibilang, oh kalau kena kecilnya tidak akan kena lagi besarnya? Cacat. Ternyata corona tidak seperti itu ternyata. Jadi Cina tetap waspada, mereka tetap antisipasi, mereka tetap lockdown, sehingga jangan sampai kemudian walaupun sudah bersih, walaupun sudah selesai barangkali, ya bisa saja balik kembali begitu. Dan kalau seandainya dunia tidak bersepakat untuk mari meminimalisir segala pergerakan, kita tutup pintu masuk dan pintu keluar. Bayangkan Bapak Irin saja masuk Brunei begitu, harusnya langsung kerja, tapi ternyata harus tunggu 14 hari masa karantina. Kalau tidak ada masalah baru bisa diizinkan naik kerja. Nah, beberapa teman-teman yang akan pulang ke Batam, saya dengarnya bahwa ya kemungkinan akan karantina juga, baru kemudian diizinkan pulang bertemu dengan anak istri. Coba bayangkan, sudah rindu-rindu, kangen-kangen begitu, pengen ketemu istri habis dari pekerjaan, harapannya bisa langsung bertemu dengan istri, bertemu dengan anak begitu. Sedemikian menakutkannya. Tetapi mari, apapun itu, mari saya mau mengajak kita untuk mari optimis di dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, anak-anaknya, yang akan terus peliharakan kita dalam kesempurnaan jaminan Tuhan. Sekali lagi, masih ada sukacita? Yang di rumah masih ada sukacita? Meskipun terlalu banyak pemberitaan, hal-hal yang menakutkan kita ya, dalam masa-masa seperti ini, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada saja job-job, ada saja hal-hal yang kita dapatkan, ada saja berita-berita baik seperti Sarga TV. Jadi walaupun barangkali pemberitaannya sangat menekan kita, tapi mari kita tidak bisa pungkiri, ada saja hal-hal yang kita dapatkan dalam hari-hari kita yang membuat kita tersenyum, yang membuat kita bergembira, yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita bahagia menjalani hari-hari kita dalam masa-masa sulit kita. Ada satu job penting
yang saya baca berulang-ulang, ya, yang postingan di IKKT. Saya lupa siapa yang mengirimnya, tapi tetangga kita kan cerita tentang orang Batak begitu, yang tanya ke mamanya, ya, "Ma, virus apanya yang bikin kami tidak sekolah, Ma?" "Ya kenapa lah itu tidak sekolah?" Kalau ditanya mamanya, orang mama gitunya, waktu mama sekolah, apa virus apanya dulu yang ada waktu mama sekolah gitu. Mamanya bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya tidak tahu ibu-ibu yang mendampingi anak-anak kita sekolah di rumah ditanya dengan anak-anaknya, "Ma, virus apa itu corona yang buat kami tidak sekolah?" Gitu. Sampai barangkali anak kita tanya, apakah kondisi mama waktu itu sama dengan sekarang mama tidak sekolah karena ada virus. Di cerita itu malah sampai disebut istilah HIV, ya kan? Virus HIV. Anaknya tanya lagi, apa itu virus HIV? Tanya ke Pak Musana gitu. Lalu dengan malu-malu bapaknya bilang, kenapa bahas itu? Itu ternyata masalah bapaknya. Lalu anaknya besar, apanya itu virus HIV? Virus hidung belang, sudah jangan dibahas gitu. Loh, hidung bapak tidak belang, hitamnya. Belakang itu dulu hidung bapak belang, sekarang sudah hitam. Kenapa bisa hitam? Dicek mama mula. Jadi pokoknya sampai saya berulang kali dengar, itu membuat saya tertawa, itu semua membuat saya bersuka cita, saya bahagia. Amat terlebih bahwa kita meyakini ada penghiburan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita dalam hari-hari kita, termasuk saat ini ketika Tuhan mengizinkan kita membaca firman-Nya. Dan firman Tuhan datang dengan pesan yang luar biasa pada hari ini, untuk penekanan penting yang harus kita imani bersama-sama, bahwa masa-masa sulit yang kita hadapi sekarang, dalam pandangan ayat ini, dalam kacamata ayat ini, harus kita pastikan bahwa kita juga punya pemahaman, punya anggapan, punya iman yang sama seperti bagaimana ayat ini menuntun kita kepada kebenaran penting. Bahwa ketika kita bicara optimisme bisa melewati badai corona karena alasan-alasan ini. Satu, karena pencobaan yang kita alami ternyata hanya pencobaan yang biasa. Jadi kalau kita mau coba klasifikasi, kalau kita mau coba tingkatkan tingkat kesulitan kita seperti tangga berjenjang begitu, ini masih dalam kategori, ini masih dalam pengelompokan pencobaan biasa kata Alkitab. Ya, mungkin kita belum bayangkan, Pak, corona sesulit ini masih disebut Alkitab biasa begitu. Coba bayangkan kalau hal yang lebih lagi, yakni hal-hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan berlangsung di antara kita. Syukur saja Tuhan tidak mengizinkan hal-hal yang melampaui kategori biasa itu. Jadi hari ini mari kita yakini firman Tuhan, kebenarannya datang kepada kita, bahwa pencobaan yang kita alami, masa-masa sulit yang kita hadapi, corona yang diperhadapkan kepada kita, semuanya dalam kategori pencobaan biasa. Yang kedua, bahwa masa sulit yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi saya pernah bilang, mobil saja punya punya keterangan daya angkut, kapasitas maksimal angkut. Manusia juga begitu. Meskipun mesin saja punya batas, apalagi manusia begitu. Nah hari ini mari, meskipun barangkali kita punya keterbatasan daya pikul, keterbatasan daya angkut, tapi jelas firman Tuhan bicara bahwa apapun yang terjadi, termasuk corona, pencobaan yang kita alami bukan hanya sekedar pencobaan biasa, tapi pencobaan itu ternyata tidak melampaui
kekuatan kita, tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia tidak pernah akan mengizinkan sesuatu terjadi melebihi kekuatanmu. Dan sebelumnya dibilang, Tuhan yang kita sembah, Allah yang setia, yang tidak akan pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia selalu ada untuk menjaga. Dia selalu ada untuk bisa mastiin bahwa tiap yang kita pikul, tiap yang kita terima, tiap yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang keempat, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang keempat bicara bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia menawarkan kepada kita jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ayat ini bicara Tuhan ngasih, ibarat ngasih kue, ngasih kesempatan ke kita untuk dapat memperoleh jalan keluar, supaya kita dapat melewati masa-masa sulit ini. Jadi secara sederhana bisa kita bilang begini, ayat ini bicara tentang diri kita. Apakah kita memberikan ruang kepada Dia? Ketika Dia tawarkan kepada kita jalan keluar, kita dapat memberikan kepadanya ruang dalam kehidupan kita supaya hadir di kehidupan kita, sehingga Dia menuntun kita pada jalan keluar, pada jalan penyelesaian, pada jalan yang terbuka bagi kita untuk lepas dari belenggu ini. Ini ayat yang menurut saya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Karena itu mari, terlalu penting untuk memberikan sambutan ketika Ia datang memberikan kepada kita penawaran jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi sekarang, kalau kita secara bersama diizinkan berada dalam masa sulit, sekarang waktunya Tuhan datang kepada kita, nawarin jalan keluar, nawarin kepada kita solusi. Pertanyaannya, apakah masing-masing kita mau menerima Dia hadir di kehidupan kita untuk memperoleh dan mendapatkan jalan keluar di dalam Tuhan? Mungkin kita bilang, oh mau Pak, semua orang pasti mau gitu. Saya bilang, enggak, belum tentu. Ada petunjuk penting di ayat yang ke-12, ayat sebelum ayat yang kita baca pada hari ini. Ayat 12 bilang begini, saya buka bagi kita. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 12 bicara tentang petunjuk penting, bahwa ada orang yang sementara diperingati, mereka yang merasa diri tegar, mereka yang merasa diri kuat, mereka yang merasa diri mampu, yang tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan peringatkan, hati-hatilah supaya jangan engkau terjatuh. Karena itu mari, ini sesuatu yang Tuhan tidak suka. Kita sombong, kita angkuh, kita merasa hebat, kita merasa bisa untuk melangkah sendiri dengan kekuatan kita. Di kondisi seperti ini, Ia ada untuk berjanji menolong. Hanya mari kita datang kepadanya, akui kelemahan kita, kita butuhkan Dia. Berikan ruang kepada Tuhan yang besar, berikan ruang kepada Tuhan yang selebar-lebarnya untuk memenuhi kehidupan kita, sehingga pertolongannya dapat menjadi bagian kita, dapat menjadi milik kita, sehingga kita akan dimampukan untuk dapat menanggung masa sulit ini dan melampaui masa-masa sulit ini. Selain tentang orang sombong yang dibicarakan pada ayat yang ke-12, saya ingin mengajak kita melihat beberapa catatan penting yang setelah saya catat pada hari ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Pada ayat yang ke-5, berkaitan dengan masa sulit yang kita hadapi, ayat 5 bilang begini, Allah tidak berkenan
kepada bagian yang terbesar dari mereka. Tidak bermaksud untuk menghakimi mereka yang meninggal karena virus corona bahwa mereka adalah korban kemarahan Tuhan. Tidak bermaksud seperti itu. Tapi di konteks ayat ini bicara tentang satu peristiwa di mana nenek moyang bangsa Israel pernah diproses dalam proses pemurnian. Dan proses pemurnian iman mereka lalui dengan begitu banyaknya kematian, puluhan ribu yang mati karena tidak berkenan dalam pemandangan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam dosa dan pelanggaran yang merupakan kejijikan bagi Tuhan. Tuhan muak melihat kejijikan. Tuhan muak melihat hal yang tidak berkenan pada bangsa Israel. Sehingga ketika mereka melewati masa-masa pemurnian itu, banyak orang yang tidak berkenan. Bahkan dalam istilah ayat ini, bagian terbesar dari jumlah mereka tidak berkenan. Sehingga mereka mati di dalam murka Tuhan. Ayat 13, ayat 6 dan ayat yang ke-11 bicara tentang kebenaran lain. Semuanya sebagai contoh bagi kita, untuk menjadi peringatan kita, supaya jangan kita jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nenek moyang bangsa Israel pernah melakukan kesalahan, kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Di masa-masa sulit ketika Tuhan perhadapkan kepada kita virus corona, memang ditafsir orang begini, macam-macam penafsiran. Ada orang bilang, oh ini sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman. Ini sudah menjadi tanda-tanda Tuhan Yesus datang. Oh, boleh saja, saya tidak marah dengan itu. Saya kemudian tidak bilang, wah saya tidak sepakat, saya tidak bilang begitu. Boleh saja. Hak orang untuk menafsir sampai ke hal yang jauh seperti itu, hak orang. Tetapi bagi saya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana di setiap apapun yang kita hadapi, kita dapat menarik pelajaran-pelajaran penting. Kita dapat introspeksi diri, kita dapat mengevaluasi diri, karena kedatangan Tuhan bukan hanya sekedar kedatangan universal. Kedatangan ketika Ia berada di awan-awan untuk menjemput setiap saleh-salehnya, untuk dijemput masuk ke dalam kekekalan Tuhan, pesta perjamuan anak domba. Bukan hanya sekedar kedatangan universal, tapi kedatangan yang secara pribadi ini, yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ada orang duduk, Tuhan panggil. Ada orang lagi makan, Tuhan panggil. Ada orang yang sementara hidup, tidak bangun-bangun, Tuhan panggil. Ada yang sementara berjalan menikmati hari-harinya, Tuhan panggil. Ada yang sementara menjalani produktivitas hari-harinya bekerja, Tuhan panggil. Itu kondisi di mana Tuhan datang, yang secara pribadi tidak pernah ada orang tahu kapan waktunya Tuhan datang. Itu yang jauh lebih penting. Kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang secara pribadi mungkin datang kepada kita dalam masa ini. Kita melewati masa sulit virus corona ini. Kapanpun itu urusan Tuhan, itu menjadi rahasia ilahi. Tetapi jangan sampai kemudian kita terjebak dalam kejahatan sama seperti nenek moyang bangsa Israel. Karena itu Tuhan terlalu penting memperingatkan mereka, jangan seperti mereka hidup dalam kejahatan, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bersungguh-sungguh, bahkan hidup dalam kesombongan. Itu hal-hal yang Tuhan sangat jijik melihat kehidupan seperti. Karena itu mari kita jauhkan penyembahan berhala, jauhkan dari kita percabulan, jauhkan dari kita jebakan mencobai Tuhan, dan kita kemudian tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani hari-hari kita. Bahkan di masa-masa sulit ini, terlalu penting ayat 13 menjadi peringatan bagi kita. Lakukan segala sesuatu, apapun itu, dalam rangka memuliakan Tuhan. Hidup kita, mari dalam masa sukar ini, kita jalani dalam rangka memuliakan Tuhan. Mungkin dalam masa-masa 14 hari lockdown ini, ya kita menahan diri, bersabar. Kita lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ketika kita berinteraksi,
saat dimana secara psikis setiap orang cukup stres dan setiap orang cukup sensi. Mari kita jaga diri supaya semuanya interaksi kita menyenangkan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, sehingga kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita melewati masa sulit virus corona ini, kita ditemukan berkenan. Atau ketika kita masih berada dalam masa-masa seperti ini, Tuhan menemukan kita dalam keberadaan diri yang berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada hari ini akan menjadi penguatan bagi kita, bahwa apapun yang terjadi termasuk virus corona, semuanya merupakan kategori pencobaan biasa. Semuanya merupakan pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan berjanji untuk tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, dan Dia akan senantiasa selalu ada untuk memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Tuhan, umat-Mu yang ada di gereja ini dan juga umat-Mu yang berada di masing-masing rumah di mana mereka berada, berkat-Mu turun atas setiap kami, lawatan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami terpelihara di dalam genggaman tangan Tuhan. Firman-Mu tergenapi, kami akan menemukan jalan keluar, kami akan dapat menanggung masa sulit ini. Kami percaya Bapa, semuanya kami dapat jalani di dalam pertolongan Tuhan. Hanya temukan kami hidup dalam perkenanan Tuhan, dijauhkan dari segala kesombongan, dijauhkan dari penyembahan berhala, dijauhkan dari segala bentuk percabulan apapun. Kami ditemukan menjalani hari-hari hidup kami tidak bersungut-sungut, tapi terus mengucap syukur hanya di dalam Tuhan saja. Ini doa kami bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama menguatkan kita dan menopang kita menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati dan memperlengkapi hamba-Nya untuk semakin dipakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanan-pelayanan di waktu-waktu yang akan datang. Baik kita yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui dua tangguh yang akan berjalan di tengah-tengah kita. Yang pertama, tangguh hitam sebagai kolekte, persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, dan tangguh merah untuk dana pembangunan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Pelindungmu
syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih oleh karena perkenanan Tuhan, sehingga waktu ini ada waktu yang begitu indah Tuhan berikan bagi kami bersama. Kami bersekutu dalam tempat ini, kami sehidangan, kami memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, firman Tuhan boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, senantiasa menguatkan kehidupan kami di tengah menghadapi goncangan dunia saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan, kesempatan ini kami datang membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas persembahan ini boleh menjadi berkat dalam menatap pelayanan Tuhan ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami sekalian yang ada pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang boleh berjalan di tengah-tengah jemaat mengumpulkan persembahan ini. Biarlah tetap merasakan sukacita daripada Tuhan. Biarlah tetap melayani Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan baginya. Terima kasih Bapa di surga, ini ucapan syukur kami bersama. Kami bawa persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk beberapa informasi dan juga pengumuman sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dalam hadirat Tuhan, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menghadiri penyembahan kita pada pagi hari ini. Lalu pemulihan Tuhan nyatakan dan Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Kita percaya bahwa pemulihan yang sama Tuhan juga akan nyatakan bagi kita. Karena itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pemulihannya bagi kehidupan pribadi kita. Tuhan nyatakan pemulihannya bagi kehidupan rumah tangga. Pemulihan Tuhan nyatakan bagi bangsa kita dan bagi dunia saat ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan nyatakan pemulihan bagi kita semua.
Sebelum kita menutupnya dan kita menerima berkat, saya ingin mengajak kita, saya terpanggil untuk mari kita bukan hanya sekedar menyanyikan lagu ini, bukan hanya sekedar kita mengatakan bahwa kita mengucapkan berkat bagi bangsa ini, tapi saya terpanggil, baik kita yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing yang sementara berdiri di altar, berdiri di hadirat Tuhan pada hari ini. Mari saya mengajak tangan kiri kita masing-masing, mari ya, tangan kiri buka di depan diri kita, di depan dada kita, ibarat memegang. Kalau Bapak Ibu di masa kecil pernah melihat globe ya, globe bola dunia, mari buka tangan kiri kita dan bayangkan tengah memegang globe itu, menggenggamnya dalam tangan kita. Di sana ada bangsa kita, di sana ada kota kita, di sana ada keluarga besar kita, di sana ada rumah tangga kita, di sana ada saudara-saudara kita. Mari kita ucapkan berkat bagi dunia yang berada di tangan kita. Kita bawa doa kita kepada Tuhan sehingga perkenanannya turun dan berkatnya turun, sehingga pemulihan terjadi. Sedangkan tangan kanan kita, mari tumpang tangan atas bola dunia yang ada dalam genggaman tangan kiri kita. Mari semuanya, kita sementara membayangkan tangan kiri memegang bola dunia, di mana ada bangsa kita, di mana ada negara-negara di sana. Di sana juga ada kota kita, ada pemerintahan kita, ada keluarga besar kita, ada rumah tangga kita. Di sana ada orang-orang terbaik yang telah Tuhan titipkan di sekitar kehidupan kita. Di sana juga ada pekerjaan kita, di sana ada sekolah kita. Mari kita tumpang tangan atas bola dunia yang ada dalam genggaman tangan kiri kita, sebagai wujud ekspresi kita, kerinduan kita, pernyataan kita kepada Tuhan, untuk menyatakan, Tuhan, kami benar-benar rindu, kami benar-benar mau Tuhan berkati kota kami, negeri kami, dunia ini, keluarga kami, dan pekerjaan-pekerjaan kami. Mari masing-masing kita ucapkan berkat, kita berdoa bagi dunia yang ada dalam genggaman tangan kita. Di dalam nama Yesus, kami mohon berkat-Mu turun atas dunia ini, atas negara-negara yang terinfeksi virus corona, atas bangsa kami yang terinfeksi, atas kota kami yang terinfeksi, mungkin atas rumpun besar keluarga kami, atas diri kami yang juga berdampak bagi pekerjaan-pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus kami mohonkan belas kasihan-Mu, berkat-Mu turun atas setiap kami. Kami dilingkupi dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga kuasa kemenangan menjadi bagian kami. Kami terlepas ketika Tuhan mengizinkan kami mengalaminya sekalipun. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat menanggungnya. Dalam kemenangan pimpinan Tuhan, kami akan berjalan. Kami akan senantiasa bersukacita karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat-Mu atas dunia ini, Amen. atas bangsa kami, Amen. atas keluarga besar kami, Amen. rumpun besar kami, Amen. bahkan bagi setiap kami, bagi pekerjaan-pekerjaan kami, untuk tiap orang-orang terbaik yang berada di seputar kehidupan kami. Amen. Di dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu menjadi bagian setiap kami. Ini doa kami bersama. Akhirnya umat Tuhan,
Pulanglah dalam damai sejahtera, kembali ke dalam kehidupanmu, jalani keseharianmu, jalani masa-masa sulit ini di dalam tuntunan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan. Kekuatan Tuhan ada bersama dengan setiap kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Silakan bersatu dulu sebelum kita mendengarkan beberapa penyampaian penting. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan kita dapat bergereja pada hari ini, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kerinduan kita kiranya perkenanan Tuhan menjadi bagian kita, berkatnya tetap menjadi bagian kita, ya. Tetap semangat walaupun dengan situasi yang berbeda. Kita percaya perkenanan Tuhan tetap ada bersama dengan kita sekalian. Karena itu, mari kita senantiasa tetap semangat di dalam Tuhan menjalani hari-hari kita, ya. Yang bekerja, mari tetap bekerja. Yang berada dalam rumah, mari tetap dalam rumah, ya. Apa boleh buat, inilah kondisinya, inilah situasinya. Kita hanya jaga diri saja. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, cuci tangan, pulang ke rumah langsung ganti baju, masukin ke mesin cuci supaya orang-orang di rumah kemudian tidak menjadi resiko sebagai orang terpapar karena mungkin aktivitas kita di luar sana yang masih belum bisa dibukukan, ya, masih terus berjalan. Apa boleh buat, kita masih butuh makan, kita masih harus beraktivitas, kita masih harus bertanggung jawab dan loyal pada perusahaan di mana kita bekerja. Apapun itu, mari kita tetap bersukacita. Kita percaya ada tangan kuat Tuhan yang senantiasa melindungi dan menyertai kita. Pengumuman kita hari ini hanya sekedar menegaskan saja bahwa hari Jumat kita masih lakukan hal yang sama, ya. Jadi yang dilarang adalah berkumpul dalam jumlah yang besar. Untuk jumlah yang seperti ini masih cukup toleran, ya. Harapan kita yang di rumah, mari sabar saja jalani. Yang berkesempatan untuk datang dan apa-apa, kita kumpul bersama-sama dengan keluarga gembala, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, bergereja bersama dan ibadah doa bersama. Mari kita menjalani dalam sukacita di dalam Tuhan. Dan kita tetap masih live seperti ini, ya, di hari Jumat maupun di hari minggu depannya. Seperti apa 2 minggu berikutnya lagi, ya, kita tidak tahu. Mari kita update terus situasinya sambil kita monitor pengumuman di internal kita supaya kalau ada perubahan-perubahan kita kembali normal kembali, kita dapat memonitor dan mengikutinya, ya. Hanya di situasi seperti ini kami tidak lupa mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun, ya. Dalam minggu ini ada anak kekasih Emma, ya. Halo Emma, siapa tahu papanya lagi siaran langsung atau mamanya lagi siaran langsung di Makassar. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Emma yang telah berulang tahun di tanggal 19 kemarin, dan anak kekasih Gafrah Yadid, ya. Gafrah, selamat ulang tahun di tanggal yang ke-22 kemarin. Nantilah habis corona baru panggil Om Pendeta, kita makan bersama, ya. Nanti papanya yang bayarkan atau kapan lah begitu setelah corona ini, ya. Kita bersukacita bersama untuk berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada kalian berdua, ya. Doa kita, harapan kita, kalian dapat bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan dan tetap bersukacita. Ya, seperti biasanya, mari kita angkat satu lagu. Walaupun barangkali bunganya masih tertinggal, di bawah pun orangnya tidak ada, ya. Tapi anggaplah bahwa sudah diterimakan bunganya di sini. Kalau bunga depositonya nanti Bapak
satu lagu yang biasa kita lakukan selamat